Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Seperti biasa teman-teman, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di komentar ya. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai selesai. Jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety ini sensasinya banyak sekali teman-teman. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ada aja sensasinya. Tetapi kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, insya Allah ya minimal kalian bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu. Karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety, dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Video-videonya sudah ada, silahkan kalian simak saja, sesuaikan saja videonya dengan sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Semoga saja bisa menjadi patokan, panduan, ataupun ya sekedar motivasi buat teman-teman yang masih merasakan berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Semoga saja bermanfaat ya bagi kalian gitu. Oke, di season kali ini saya akan sambung pertanyaan kemarin tentang, Bang, penyakit asam lambung apakah bisa sembuh total? Nah, ya ini akan saya sambung pertanyaan kemarin karena videonya yang kemarin itu terputus karena waktunya ya teman-teman, waktunya tidak cukup. Dan sekarang juga mudah-mudahan aja waktunya cukup ya, karena ini udah mendung aja, mau hujan lagi ya, karena ini saya di Tegalan ya. Oke, jadi kita bahas aja ya, karena pembahasannya ini Pak lumayan panjang ya. Jadi untuk Bang, penyakit asam lambung bisa sembuh total apa enggak? Apakah bisa sembuh total? Nah, jadi untuk asam lambung menurut saya itu bukan penyakit ya. Bahkan banyak ya dari mentor-mentor ataupun motivator-motivator bahwa untuk asam lambung itu bukan penyakit, tetapi lebih ke gangguan gitu ya. Karena gangguan itu seperti asam lambung itu terganggu gitu. Terganggunya dari apa? Dari yang pertama dari makanan ya, dari pola makan kita, dari cara makan kita ya sebelum terkena gangguan asam GERD anxiety itu seperti apa gitu. Terus juga dari pola hidup ya, pola hidup kita itu dari sebelum kita didiagnosa terkena gangguan asam GERD itu seperti apa gitu ya. Terus pola pikir kita sebelum kena gangguan asam GERD anxiety itu seperti apa gitu. Menurut saya gangguan asam lambung itu gangguan ya, bukan penyakit, karena gagalnya kita menerapkan metode 3P sebelum kita terkena gangguan asam lambung GERD anxiety ini ya. Karena 3P itu sebenarnya bukan untuk orang yang terkena gangguan asam aja, tetapi 3P ini kita harus jalankan ya selama kita masih hidup gitu ya. Kita mau terkena gangguan asam kayak mau enggak, kayak menurut saya itu pentingnya menerapkan 3P dalam hidup gitu teman-teman ya. Karena 3P itu yang pertama pola makan, yang kedua itu pola hidup, yang ketiga itu pola pikir gitu. Itu sebenarnya berlaku bagi semua orang gitu teman-teman ya. Kita itu terkena gangguan asam GERD anxiety itu karena kegagalan kita menjalankan ataupun menerapkan metode 3P. Pola makan berantakan, pola hidup berantakan, termasuk pola pikir juga berantakan gitu ya. Oke, jadi untuk gimana apakah asam lambung itu bisa sembuh? Untuk asam lambungnya gini teman-teman ya. Gangguan asam lambung itu sembuhnya tergantung kepada siapa orangnya ataupun tergantung gimana kita menyikapinya. Yang pertama itu untuk gangguan asam lambung menurut saya itu adalah gangguan rumahan yang dulu kita sebelum didiagnosa terkena gangguan asam lambung, kita itu sering ataupun pernah juga mengalami yang namanya sensasi-sensasi gangguan asam lambung seperti perut kembung, begah, mual, muntah, pusing ya. Terus ataupun kita saat kena flu juga asam lambung kita itu juga ikut terganggu gitu teman-temannya. Biasanya ya
ada mual ataupun muntah gitu teman-temannya. Ketika terkena gangguan flu itu meriang juga teman-temannya, saat demam juga gitu, asam lambung juga ikut terganggu, itu menurut saya. Dan saat terkena gangguan-gangguan yang lainnya pun, penyakit-penyakit yang lainnya teman-temannya, seperti DBD ya, contohnya saat terkena DBD saya juga dikasih obat lambung karena ada mual, ada muntah gitu teman-temannya. Nah itu jadi asam lambung itu sebenarnya menurut saya terganggunya itu bisa dari macam-macam gitu teman-temannya. Bisa ketika kita kena penyakit lain juga asam lambung juga pasti merespon ataupun terganggu gitu teman-temannya, karena asam lambung itu bentuk respon tubuh kita ketika tubuh kita itu yang pertama mengalami gangguan, yang kedua ataupun gangguan ataupun penyakit, terus yang keduanya asam lambung kita itu terganggu ketika daya tahan tubuh kita itu sudah mulai lemah gitu teman-teman ya. Karena untuk setiap orang, masing-masing orang itu mempunyai daya tahan tubuh gitu teman-temannya. Daya tahan tubuh ini tergantung kepada siapa orangnya, ada yang lebih kuat, ada yang rentan juga gitu teman-temannya. Jadi ketika imun tubuh kita sudah lemah, ya sudah waktunya kita sakit, ya sakit gitu teman-temannya, begitu. Jadi menurut pengalaman saya begitu ya teman-teman ya, menurut pengetahuan saya juga seperti itu. Jadi apakah asam lambung itu bisa sembuh? Bisa teman-teman ya. Kalau untuk gangguan asam lambungnya, yaitu gangguan rumahan ya, sebenarnya kita juga dulu sering alami gitu teman-teman. Kenapa sekarang ini kita itu menjadi seperti gangguan asam lambung itu seperti terasa besar, terasa gangguan yang berat, terasa gangguan yang berbahaya? Karena menurut saya itu kita sudah dihinggapi yang namanya anxiety disorder gitu teman-teman ya. Kenapa kita itu menjadi serasa gangguan ini berbahaya ya? Karena mental kita itu terganggu, perasaan kita itu terganggu, jadi psikis kita itu terganggu. Kita itu selalu berpikir hal-hal yang negatif gitu, berpikir tentang penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini pengalaman saya itu di awal-awal kita terkena gangguan asam itu sensasinya luar biasa, itu yang pertama. Terus juga yang keduanya, biasanya terlalu lama kitanya mengalami sensasi-sensasi dan terlalu banyak sensasi-sensasi yang kita rasakan gitu teman-temannya. Itu biasanya di awal-awal terkena gangguan asam, anxiety gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu. Dan ketika kita itu mengalami gangguan yang begitu banyak sensasinya dan juga begitu lama mengalami sensasinya, berbulan-bulan, bahkan ada juga teman-teman yang bertahun-tahun, nah itu sudah dihinggapi yang namanya anxiety disorder. Dan menurut saya waktu itu berbulan-bulan dan nggak sembuh-sembuh, nggak membaik-membaik, akhirnya saya itu sering cari-cari informasi tentang gangguan asam lambung lah, gangguan GERD lah, ataupun sering cari informasi tentang sensasi-sensasi yang saya rasakan. Nah di situ mental saya makin down, makin takut gitu teman-teman. Alhasil anxiety saya itu makin parah. Ya mungkin dulunya anxiety-nya belum parah ataupun belum terlalu parah gitu teman-teman ya, kecemasan berlebihnya belum terlalu parah. Dan alhasil karena saya seringnya scrolling di sosial media ataupun Google ya, cari informasi tentang ini itu, dan ternyata itu bisa mengganggu terhadap psikis kita ya. Itu bisa mengganggu anxiety disorder kita itu semakin parah menurut saya gitu teman-temannya. Ini menurut saya dan sepengalaman saya ya teman-temannya. Mungkin kalau misalkan untuk artikel di Google, informasi di Google ataupun di sosial media itu sebenarnya bermanfaat ya, bermanfaat teman-teman ya. Banyak juga di Google juga sebenarnya itu informasinya bermanfaat. Cuman untuk orang yang terkena gangguan anxiety disorder psikosomatis gitu teman-teman, itu bisa mengikis mentalnya gitu teman-temannya. Sepengalaman saya ini ya teman-temannya, mungkin ada teman-teman yang scrolling Google bisa sembuh ya karena memahami ini itunya gitu ya, mungkin aja ada ya. Tetapi sepengalaman saya itu, saya malah makin down mentalnya gitu teman-temannya. Sepengalaman pribadi saya, malah saya itu selalu berpikir tentang penyakit, dan ketika ada sensasi, saya itu selalu scrolling ataupun cari informasi di Google gitu. Dan itu ketika ada informasi ini itu teman-teman, apalagi informasinya biasanya artikelnya itu yang nulisnya itu adalah tukang obat ya teman-teman, ataupun tukang herbal. Nah di situ biasanya ada informasi tentang coba beli obat ini, bukan coba lagi, beli obat ini supaya asam lambung kalian itu sembuh, ataupun GERD kalian itu sembuh, ataupun anxiety kalian itu sembuh. Dan kalau misalkan tidak konsumsi obat ini bisa jadi begini begitu gitu teman-teman. Ini sepengalaman pribadi saya ketika saya scrolling Google ataupun sosial media gitu teman-teman. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan teman-teman yang jualan gitu teman-teman. Obat ataupun herbal itu sebenarnya sangat bermanfaat, tetapi
kalau misalkan ada informasinya yang negatif bagi orang yang terkena gangguan anxiety disorder, itu sih sebenarnya bisa mengganggu ke mentalnya gitu teman-temannya. Ya untuk ikhtiar sih sebenarnya boleh dan wajar gitu teman-temannya, itu di ikhtiar itu diwajibkan gitu teman-teman ya. Oke, yang terus, apakah asam lambung itu bisa sembuh total? Menurut saya tergantung kita menyikapinya ya. Kalau misalkan kalian sembuhnya ingin gimana gitu teman-teman ya, kalau sembuhnya ingin bebas dari yang namanya sensasi-sensasi, bisa teman-teman ya. Ya contohnya saya itu sekarang sudah tidak mengalami yang namanya sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini teman-teman ya, termasuk sensasi psikisnya, yaitu ya takut kematian lah, takut ini itu teman-teman. Saya sudah tidak mengalami yang namanya sensasi psikis ya, kecemasan berlebih saya sudah tidak mengalami lagi. Terus gangguan asam lambungnya saya juga tidak pernah mengalami lagi teman-teman ya, terkecuali ketika saya makan pantrangan dengan berlebihan. Contohnya makan sambal itu berlebihan, nah itu pasti ada gangguan asam lambung ya, seperti perut panas, terus BAB-nya mencret gitu teman-teman ya. Itu pasti saya mengalami itu ya ketika saya memakan makanan pantrangan berlebihan seperti sambal ya ataupun pedas, itu berlebihan saya makannya. Tapi kalau misalkan tidak berlebihan ya nggak apa-apa, normal-normal aja. Tetapi kalau misalkan saya makan pedas berlebihan ataupun asam berlebihan ataupun santan berlebihan sekalipun, itu saya mengalami yang namanya perutnya panas ya. Tetapi ketika saya mengalami perut panas, itu tidak mengalami yang namanya kecemasan berlebihan ataupun saya tidak mengalami yang namanya panic attack ya, seperti dulu-dulu terkena gangguan asam lambung GERD anxiety gitu teman-teman. Karena menurut saya hal yang wajar ketika kita makan pedas ya ataupun asam yang berlebihan itu mengalami perut panas terus BAB mencret, itu menurut saya hal yang wajar gitu teman-teman. Dulu juga ketika saya belum terkena gangguan asam GERD anxiety, itu ketika makan pedas berlebihan ataupun asam berlebihan, ngerujak contohnya gitu teman-teman, ataupun makan bakso yang pedas, itu saya besoknya ya pasti mencret gitu teman-teman, pasti perutnya yang mengalami panas gitu teman-teman, dan itu hal yang wajar. Nah buat teman-teman yang sekarang itu penasaran apakah asam lambung itu bisa sembuh total apa tidak, ya jawabannya bisa teman-teman. Untuk asam lambung itu karena gangguan rumahan, kalau misalkan kita konsisten dengan 3P nya, kita menjaga pola makan, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, itu asam lambung kalian itu akan tetap stabil, tetap normal. Dan ketika kalian makan pantangan berlebihan pun ya, terus ada BAB mencret, dan itu hal yang wajar sebenarnya, asalkan intinya yang yang dikatakan sembuh totalnya itu sebenarnya anxiety disordernya. Ketika kalian mengalami mencret, perut panas, itu nggak ada kecemasan yang berlebihan, nah itu berarti kalian sembuh total gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian ketika makan pantrangan ataupun makan pedas berlebihan ataupun bergadang ataupun pola pikir gitu teman-teman, stres, dan ketika stres kalian itu ada kecemasan yang berlebihan, nah berarti kalian itu belum sembuh total gitu teman-teman ya. Karena dari itu ya sebenarnya untuk sembuh totalnya itu selama kita menjalankan metode 3P, itulah kalian akan merasakan yang namanya sembuh total gitu teman-teman ya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu. Jadi untuk sembuh total, asam lambung sembuh total itu tergantung gimana kita menyikapinya. Kalau misalkan kalian menganggapnya sembuh totalnya asam lambung itu nggak bisa sembuh total, yang misalkan masuk angin kalian anggap asam lambung saya belum sembuh, ya itu salah ya teman-teman. Karena asam lambung itu gangguan rumahan, kita akan mengalami gangguan-gangguan itu selama kita masih hidup. Contoh masuk angin, contoh mencret, contoh kembung, contoh begah, itu sebenarnya gangguan rumahan gitu teman-teman. Itu akan tetap kalian rasakan ataupun alami ketika kalian sudah sembuh sekalipun gitu teman-teman ya. Nah yang bermasalahnya di sini anxiety disordernya, kalian ketika mengalami sensasi yang namanya kembung, begah, itu ada cemas, ada panik, nah itu berarti kalian belum sembuh ya, anxiety disordernya yang belum sembuh. Jadi bukan asam lambungnya, karena asam lambung itu gangguan rumahan gitu teman-teman ya. Jadi jangan pernah kalian itu takutkan gitu untuk gangguan asam lambung itu. Yang penting kalian nggak ada kecemasan yang berlebihannya gitu teman-teman ya, pengalaman saya. Dan apakah bisa ngopi dan ngerokok lagi seperti dulu? Bisa teman-teman ya. Contohnya saya udah ngopi teman-teman ya, saya udah ngerokok, cuman untuk rokok saya itu memang udah diniatkan untuk ingin berhenti total untuk rokok teman-temannya. Tetapi ya total enggak sih teman-teman, saya suka sebat-sebat atau 1 atau 2 batang gitu teman-temannya, ketika lagi ngumpul, lagi ada acara gitu sama teman-teman ya, suka aja 1 atau 2 batang, itu juga nggak beli ya, nyobain aja dari teman gitu teman-temannya, sebat aja gitu teman-temannya. Dan
sebenarnya bisa kembali teman-teman ya. Jadi ini Kak siapa yang ngerasa banget pengen penasaran ya sembuh totalnya itu bisa ngopi apa ngerokok lagi, enggak ya, bisa teman-teman ya. Cuman untuk kopi ya jangan berlebihan juga gitu teman-teman ya. Untuk rokok ya bebas sih teman-teman ya, kalian sesuaikan aja dengan kondisi fisik kalian. Kalau misalkan kalian ngerasa nggak kuat ya, karena tubuh kalian mungkin belum adaptasi ya teman-teman ya, misalkan dari awal-awal misalkan lagi awal-awal mencoba ya gitu, kalian dikit-dikit, jadi jangan langsung banyak, karena tubuh kita itu butuh adaptasi ketika kalian itu sudah mulai membaik gitu teman-teman ya. Dan untuk kopi juga sama, jangan terlalu berlebihan gitu teman-teman. Saya tuh ngopi paling sehari 2 kali gitu teman-teman ya, lagi pengen aja gitu sehari 2 kali, kalau enggak ya sehari sekali gitu teman-teman ya. Sebenarnya di apa ya, kalian yang tahu lah visi kalian. Dan untuk sembuh totalnya, ingin makan kalian seperti dulu lagi berantakan, itu nggak bisa teman-teman ya. Itu bukan sembuh total namanya, itu kalian itu terkena gangguan asam GERD anxiety psoriasis itu karena kalian itu gagal menerapkan metode 3P dalam hidup kalian sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety itu teman-teman ya. Oke, karena ini udah maghrib, sebenarnya masih banyak banget yang ingin saya sampaikan, tetapi karena waktunya tidak cukup juga, ini udah mau maghrib dan saya belum mandi, baru pulang kerja ya, saya sempatkan buat video karena banyak banget yang bertanya tentang ini teman-teman ya. Dan banyak juga yang kasih informasi asam lambung GERD anxiety psoriasis tidak sembuh total. Saya bantahkan di sini teman-teman ya. Saya berani berjanji bahwa kalian itu akan sembuh total seperti dulu lagi gitu teman-teman ya. Asalkan ya teman-teman ya, kalian itu konsisten dengan metode 3P-nya gitu teman-teman ya. Oke, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, semoga cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Semoga kalian cepat sembuh, sempat menikmati hari-hari kalian lagi yang dulu teman-teman ya, dari emosinya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelewatan banget nih teman-teman ya, buru-buru banget saya soalnya belum mandi dan ini udah mau maghrib aja ya. Oke, salam sehat teman-teman ya.